Karena selama sesi itu berlangsung, audiens kan menyimak ya. Dan audiens, saya harus bilang sesuatu. Dalam ilmu komunikasi, persepsi adalah inti. Oke, makasih Mbak Putri. Yang pertama, bukan beberapa kali, ketika saya menjadi seorang moderator, itu kadang-kadang ada notulen, tapi kadang-kadang juga tidak ada. Dengan pengalaman itu, saya biasanya nanya dulu, besok ada notulennya apa enggak, gitu. Jadi ketika tidak ada notulen, disitulah saya mempersiapkan diri. Tapi jujur terus terang saya tetap merasa keteteran. Bagaimana kita menjadi seorang moderator yang harus fokus sama narasumber, sementara semua yang disampaikan oleh narasumber itu harus kita rangkum di akhir acara. Kapan kita sempat nulis gitu kan, sementara kita harus ngeliat terus. Wong tadi aja bayangin Mbak Yuris yang blank tadi, saya takut dia kesurupan kan gitu. Jadi karena itu saya sering kebingungannya itu, meskipun istilahnya sekarang dengan pengalaman itu biasanya saya akalin jadi gini, kalau saya tanya besok ada notulen enggak? Tidak ada Bunda, jadi nanti bikin kesimpulan sendiri. Akhirnya kita harus belajar sebelum acara itu dan paling tidak membuat kesimpulan dulu dari materi yang kira-kira iya akan muncul. Itu kira-kira bener enggak ya Mbak ya kayak gitu itu. Jawabannya benar, tapi saya punya pertanyaan balik buat Mbak Ica dan semua yang hadir di sini. Apakah seorang moderator harus menyampaikan simpulan di akhir acara diskusi? Enggak, ini masing-masing punya. Yang setuju seorang moderator harus selalu menyampaikan simpulan karena itulah tugas moderator. Angkat tangan. 3, 4. Oke. Yang setuju bahwa seorang moderator tidak harus selalu menyimpulkan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Total 15. 3 orang adalah contoh orang-orang yang rajin kalau jadi moderator pasti nyiapin simpulan ya. Karena mereka memposisikan diri sebagai moderator harus punya simpulan. Sementara yang lain bukan saya bilang malas, tapi Mbak Ica, Mbak Kiki, dan juga Mbak Mona, sekarang adalah era di mana moderator tidak dituntut untuk menyampaikan simpulan. Karena selama sesi itu berlangsung, audiens kan menyimak ya. Dan audiens, saya harus bilang sesuatu. Dalam ilmu komunikasi, persepsi adalah inti. Persepsi adalah inti. Ketika terjadi diskusi, persepsi itu ada dalam diri masing-masing audiens selama menyimak proses diskusi itu berlangsung. Dan persepsi itu tidak boleh disamaratakan. Karena apa? Masing-masing orang punya background kehidupan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, kultur yang berbeda, sehingga ketika melihat sesuatu mereka akan mengambil poin cerita yang sama nih dari narasumber, itu akan dimaknai berbeda oleh masing-masing. Sama halnya hari ini saya tanya, moderator yang keren itu yang kayak gimana? Jawabannya beragam. Ada yang harus asik, ada yang harus nyambung, ada yang harus ini, harus itu. Sama, dalam sebuah forum diskusi pun demikian. Audiens punya persepsi pada sebuah narasi itu berbeda, menyimpulkan secara berbeda. Kenapa moderator umumnya dituntut untuk bisa menyimpulkan? Tujuannya adalah supaya persepsinya sama. Ini kan diskusi nih ya, supaya kita tahu in the end of the discussion, in the end of the session, kita ngobrolin apa sih sebenarnya? Kita sepakati apa? Bahkan moderator bisa bilang, baik dari diskusi, misalnya FG di hari ini, kita sepakat untuk tidak sepakat. Bahwa perempuan berhak untuk menjadi seperti apapun dirinya ingin. Melakoni profesi apapun yang dia inginkan. Kita sepakat untuk tidak sepakat bahwa tidak ada satu profesi yang membuat perempuan A lebih tinggi dari perempuan lain. Bahwa seorang ibu rumah tangga pun punya makna yang istimewa gitu. Kita sepakat untuk tidak sepakat gitu kan. Jadi dulu
kelihatan dari sisi usia memang ya, Mbak Ica, Mbak Kiki, Mbak Mona. Dulu pernah ada era di mana moderator harus membuat simpulan, tapi sekarang adalah era di mana simpulan ada di benak audiens. Saya termasuk tipe moderator yang nggak pernah nyimpulin, tapi bagus. Tapi saya ngasih take home message. Jadi kayak PR. Ketika narasumber menyampaikan closing speech, ya kan? Poin apa sih yang dia sampaikan hari ini dan menurut dia penting untuk diingat oleh audiensnya, dan itu adalah value yang pengen dia sampaikan kepada audiens, value utama ya, yang pengen audiensnya bisa ingat gitu sampai kapanpun. Saya akan menjadi moderator yang kadang-kadang tengil gitu loh. Jadi menutup diskusi itu nggak harus dengan simpulan. Simpulan adalah salah satu contoh menutup diskusi dengan baik, tapi diskusi bisa ditutup dengan bahkan ice breaking, pertanyaan balik, atau juga sentilan sebagai kritik misalnya. Untuk diskusi yang tanpa akhir tentang tema itu. Nice. Saya setuju, tergantung kebutuhan. Artinya kan kita lihat acaranya apa ya. Iya, tolong dibikinkan simpulan. Saya nggak mau. Enggak. Jadi gini, triknya adalah, let's say, semua moderator harus membuat simpulan. Kliennya kayak gitu ya, tipenya ya. Satu, Anda nggak perlu kerja keras. Ketika narasumber closing speech, ya itu poin utama yang pengen dia sampaikan kan. Anda bisa remind lagi, yes. Highlight dan summary bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Karena summary itu bisa datang dari highlight statement kan. Nggak harus. Ini yang menarik nih. Dulu kalau saya harus bikin simpulan, saya punya gaya kayak gini. Setiap ada statement yang menarik menurut saya, yang itu insight baru, gak banyak dibahas sebelumnya, poinnya saya tulis. Tadi kan Mbak Ica tanya, gimana caranya supaya tetap bisa nulis dalam situasi kita juga nyimak. Kan gak mungkin nulis kayak anak kuliah dengerin dosen gitu kan. Karena kita harus behave as moderator. Oh ya, baik. Nah, gitu. Jadi aku, betul. Kalau saya sih, bahkan sekarang saya tuh kalau nyatet, kalau pas lagi di atas panggung bawa smartphone sekalian ke nyimak WA-nya klien ya, yang bagian brief saya, stage manager, kita komunikasi lewat WA. HP saya tuh isinya setiap beliau ada menulis apa menarik. Jadi kayak beliau udah tahu nih ketika beliau ngomong apa. Jadi ngetiknya tuh menunjukkan bahwa aku bukan lagi balas WA orang, tapi aku lagi nyimak kamu nih, aku lagi nyatet omongan kamu. Ngetik gini. Terus saya kirim langsung ke klien. Jadi poin A, poin B, kata kunci, saya punya kebiasaan, pokoknya key termnya apa yang bikin saya ingat, saya baca kata ini lagi, saya tahu ini arahnya nanti saya bakal ngomong ini, saya ngembanginnya ke sini gitu. Jadi yang saya maksud di sini, summary bukan gak zaman lagi, tapi summary bukan kewajiban moderator lagi di era sekarang, bukan berarti gak zaman ya. Karena summary yang seringkali disajikan oleh moderator pada umumnya adalah betul-betul dari awal sampai akhir. Tahu nggak sih? Yang sebenarnya enggak, ini saya mau bilang, ini yang sering terjadi pada moderator tipe Orde Baru. Kita udah era reformasi nih, udah milenial nih, udah Gen Z nih. Tapi ada yang baik Bapak Ibu, jadi yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu disebutin semua. Padahal itu adalah sub yang ada di PPT-nya Narsum. Itu kayak yang sayang banget. Karena insight yang menarik justru mungkin bukan di situ. Itu adalah informasi yang sudah umum kita ketahui, jamak kita pahami. Tapi insight utamanya benar adalah, itu penting, benar. Audiens udah pegang PPT itu gitu kan. Jadi bagi saya smart moderator itu bisa menyajikan penutup versi dirinya yang menurut dia ini adalah take home message nih buat everyone yang join pertemuan hari itu gitu. Gak harus dalam bentuk simpulan, gak harus summary, bisa highlight statement, bisa bahkan ice breaking, kalimat yang itu, bahkan bisa pantun. It can be anything gitu.